Di sebuah forum ekonomi syariah yang megah, lampu sorot menyinari panggung, ratusan orang menyimak, dan di tengah panggung itu berdirilah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan nada penuh keyakinan, ia berkata, Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. sejenak ruangan hening. Beberapa tersenyum dan mengangguk. Tapi di luar sana, ribuan komentar langsung meledak. Bagi sebagian orang, ini sekedar analogi untuk mengajak masyarakat berkontribusi. Tapi bagi yang lain, ini seperti mencampur radukan dua dunia yang berbeda, ibadah dan kewajiban sipil. Apakah ini langkah strategis membangun kesadaran pajak, atau justru menyentuh ranah sensitif yang memicu resistensi? 13 Agustus 2025, Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hadapan para tokoh, pejabat, dan akademisi, Sri Mulyani mengawali pidatonya dengan sebuah prinsip. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Lalu ia menegaskan, hak itu bisa disalurkan lewat zakat, wakaf, atau pajak. Dan pajak, kata dia, kembali lagi ke rakyat. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program Keluarga Harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Mereka yang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekarang dibangun akses-akses kesehatan, puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang di-upgrade, sehingga kalau menggunakan Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Pendidikan, Bapak Presiden sekarang sudah mulai membuka sekolah rakyat. Rakyat yang kemarin saya kebetulan datang, dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik serta bimbingan keagamaan. Itu adalah semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain. Ia memaparkan sederetan program. 10 juta keluarga miskin menerima program Keluarga Harapan. 18 juta keluarga mendapatkan bantuan sembako, bantuan modal bagi pelaku UMKM. Bahkan dari pajak pula, pemerintah membangun layanan kesehatan gratis, puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah. Namun, di luar data dan angka itu, kritik mulai berdatangan, sebab menyamakan pajak dengan zakat atau wakaf bukan hal yang sepele. Ada dimensi teologis
dan ada sejarah panjang di belakangnya. Mari kita bedah mengapa pernyataan ini menimbulkan polemik. Zakat adalah kewajiban agama bagi umat Islam. 2,5% dari harta yang memenuhi nisab disalurkan kepada 8 golongan yang berhak, seperti fakir, miskin, dan yatim. Zakat adalah ibadah, niatnya untuk Allah, dan tata kelolanya pun dasar hukum syariah yang jelas. Wakaf adalah penyerahan aset atau harta untuk kepentingan umum atau ibadah yang bersifat permanen. Misalnya, tanah untuk masjid, sekolah, atau sumur. Wakaf tidak boleh dialihkan untuk kepentingan pribadi atau politik. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang dibebankan negara kepada warganya untuk membiayai APBN. Sumbernya dari undang-undang, bukan dari kitab suci. Penggunaannya diatur pemerintah. Bisa untuk program sosial, infrastruktur, gaji pejabat, bahkan proyek-proyek strategis. Memang ketiganya punya tujuan yang sama di permukaan, membantu sesama. Tapi perbedaan hakikatnya sangat mendasar. Zakat dan wakaf, selain wajib bagi muslim, adalah bentuk ibadah vertikal kepada Tuhan. Pajak, meski bisa bermanfaat bagi rakyat, adalah kewajiban horizontal kepada negara. Dan disinilah sumber kritiknya. Mencampur adukan keduanya bisa menimbulkan kesan negara sedang mengklaim otoritas moral setara agama untuk menarik kepatuhan warga. Begitu ucapan ini viral, media sosial langsung ramai. Sebagian mendukung. Benar, pajak itu demi rakyat, sama seperti zakat. Tapi kritik pun membanjir. Zakat itu pasti sampai ke yang berhak. Pajak belum tentu. Zakat bersih dari korupsi, sedangkan pajak sering bocor. Zakat niatnya untuk Allah. Pajak kadang untuk membiayai hal yang kita tolak. Kritik ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berita dana bansos dikorupsi oleh pejabat, subsidi pupuk yang tak pernah sampai ke petani kecil. Proyek infrastruktur mangkrak tapi anggarannya habis. Ketika kepercayaan publik pada pengelolaan pajak rapuh, menyamakan pajak dengan ibadah bisa menjadi bumerang. Karena rakyat akan bertanya, apakah pajak yang saya bayar benar-benar kembali kepada yang membutuhkan, atau hanya mengalir ke kantong mereka yang berkuasa? Dari sisi komunikasi, langkah Sri Mulyani ini mungkin dimaksudkan untuk membangun narasi moral bahwa membayar pajak adalah bentuk kepedulian sosial setara ibadah. Narasi ini bisa menggerakkan sebagian orang, terutama yang sudah patuh membayar pajak. Tapi dari sisi politik, ini langkah yang berisiko tinggi karena ia memasuki wilayah sensitivitas agama, ranah yang selama ini menjadi sumber identitas, keyakinan, dan ketaatan jutaan orang. Jika pesan ini tidak diiringi dengan transparansi dan pembuktian nyata bahwa setiap rupiah pajak memang dikelola bersih dan adil, maka ucapan itu hanya akan terdengar seperti retorika kosong di tengah publik yang sudah skeptis. Apalagi di era digital seperti sekarang, rekam jejak pemerintah mudah untuk dilacak. Satu kasus korupsi saja bisa meruntuhkan seluruh upaya membangun kepercayaan. Pajak, zakat, wakaf. Tiga kata yang sekilas mirip tujuan, tapi berbeda hakikat. Pernyataan Sri Mulyani ini membuka perdebatan yang lebih besar tentang hubungan antara rakyat, agama, dan negara. Kalau pemerintah ingin percaya, bukan hanya kata-kata yang dibutuhkan, tetapi bukti nyata bahwa setiap rupiah yang diambil benar-benar kembali kepada mereka yang berhak. Sekarang, giliran Anda yang menilai, apakah pajak memang bisa dianggap setara dengan zakat dan wakaf? Atau ini justru bentuk klaim berlebihan negara atas ranah keagamaan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe
dan aktifkan notifikasi, karena kita akan terus mengungkap cerita-cerita di balik kebijakan yang jarang tersorot media arus utama. Stay waras di dunia yang sedang gila.